dulu. Silakan, boleh. Dulu. Silakan. Kalau saya bilang Al-Quran atau ibu kamu, bapak kamu jadi anjing, itu apa kamu marah kan tidak? Ya, kalau abang bilang orang tua saya jadi anjing, saya marah karena itu tuduhan, bukan pertanyaan. Jelas. Iya, saya kan bertanya. Kalau saya bilang, Bang, dengar Bang, abang bedakan pertanyaan. Kenapa kau sebut Firman itu jadi anjing? Kenapa? Ini bukan pernyataan, ini pertanyaan. Justru saya mau tanya abang, bisa nggak Tuhan abang jadi anjing? Saya bertanya. Begini sudah. Kalian begini sudah. Ini bisa nggak sih abang ini mengerti bahasa Indonesia, Bang? Kalau abang membuat, iya dengar dulu. Kalau saya bilang ibu mau jadi anjing, wajar kamu. Bang, kalau orang ngomong, Bang jangan ngatur ngomong orang loh. Anda naik ke sini dihargai loh. Kita sedang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saja, maka muncul pertanyaan kita, bisakah bisakah firman Tuhanmu itu menjadi anjing? Kenapa? Karena itu tertulis dalam Yohanes pasal 1 nomor 14, firman menjadi daging. Kenapa harus daging manusia? Kenapa bukan daging babi dan anjing? Itu ya. Dan hari ini, kenapa banyak orang yang tantrum mendengarkan pertanyaan ini? Karena secara tidak langsung mereka mengakui bahwa pertanyaan ini membuat jantung mereka mau copot. Pertanyaan ini bukan hanya membuat jantung mereka menjadi copot, tapi juga membuat otak mereka itu blunder, kayak di blender. Otaknya langsung acak adut di dalam hati. Aku kayak mana ya, aku jawab ya, Tuhanku kan bisa jadi apa saja. Kalau ku jawab iya, masa Tuhanku jadi anjing? Kalau nggak ku jawab iya, berarti Tuhanku akhirnya apa? Mereka bertengkar dengan akalnya dan kemudian menggila. Itu teman-teman. Jadi jangan ajarkan teman-teman yang di bawah. Kalau teman-teman tidak suka dengan live streaming ini, saya tidak maksa, karena ini memang tempat terapi akal Oten ya. Ini memang Oten itu takut naik ke atas. Kenapa? Kalau di atas itu pasti kena setrum.
Kenapa? Memang metodologi saya beda dengan metodologi yang lain gitu loh. Metode saya itu tidak bujuk-bujuk Kristen naik, enggak. Justru saya bangga kalau Kristen sudah mulai tidak berani naik ke tempat saya, karena artinya mereka sudah memikirkan rasa malu dalam dirinya. Kenapa? Banyak selama ini yang nggak tahu malu naik ke sini blunder, kan kasihan kita. Itu artinya mereka sudah mulai mereka menghargai diri mereka. Waduh, kalau aku naik ke atas babak belur, malu aku nih ditonton semua keluarga aku. Bagus, mereka sudah berpikir dan mereka dibawa untuk menyimak. Halo, Rendian. Perkenalkan Selamat pagi. Selamat pagi. agamanya apa, bro? Ya, agamanya apa, bro? Rendian. Protestan. Kristen. Silakan dibuka kamera, bro. Bang Rendian, dibuka kameranya, Bang. Iya. Ah, mantap, kan bagus kayak gini. Oke, Bang Rendian, ini kita sedang kajian teologi. Kajian teologi itu maksudnya apa? Kita membahas kerangka berpikir dari sudut pandang agama manapun tentang pemahaman teologi. Kita spesifik membahas konsep ketuhanan. Dalam Islam, ya, Allah itu bukan tidak bisa menjadi apapun, tetapi Allah bisa menjadi apapun yang Dia kehendaki, dan Allah tidak pernah menghendaki untuk menjadi makhluk, karena Allah berkata, Allah itu bukanlah makhluk, dan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dengan makhluk dan tidak sama dengan makhluk dan tidak semisal dengan makhluk. Itu dulu ya. Tapi Bang, banyak orang Kristen yang mengatakan Firman atau Yesus atau Tuhannya orang Kristen itu bisa menjadi apa saja. Abang sepakat nggak dengan pernyataan itu? Bisa nggak Tuhan Abang menjadi apa saja? Boleh saya bertanya? Oh, mau bertanya, bukan mau menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya Berarti dulu. kita tidak sentuh tema ini berarti. Iya. Saya ikuti tema kamu itu. Oh, Anda ikuti tema tapi Anda yang mau bertanya. Oke, Tanya dulu. silakan. Tanya Boleh. dulu. Silakan. Kalau saya bilang Al-Quran atau ibu kamu, bapak kamu jadi anjing, itu apa kamu marah atau tidak? Ya, kalau Abang bilang orang tua saya jadi anjing, saya marah karena itu tuduhan, bukan pertanyaan. Jelas. Iya, saya kan bertanya. Kalau saya bilang, Bang, dengar Bang, Abang bedakan pertanyaan. Kenapa kau sebut firman itu jadi anjing? Kenapa? Ini bukan pernyataan, ini pertanyaan. Justru saya mau tanya Abang, bisa nggak Tuhan Abang jadi anjing? Saya bertanya. Begini sudah. Kalian begini sudah. Ini bisa nggak sih Abang ini mengerti bahasa Indonesia, Bang? Kalau Abang membuat, iya, dengar dulu. Kalau saya bilang ibu mau jadi anjing, wajar kamu. Bang, kalau orang ngomong, Bang, jangan ngatur kumal orang loh. Anda naik ke sini dihargai loh. Kita sedang bertanya, bukan membuat pernyataan. Bukan kita yang bilang Tuhan mau jadi anjing. Kami bertanya, ketika banyak orang Kristen bilang Tuhan saya bisa menjadi apa saja, itu orang Kristen yang bilang. Saya akan berdebat dengan orang Kristen hampir tiap hari. Mereka selalu membangga-banggakan, hebat Tuhan kami bisa jadi apa saja. Pendeta Gilbert Lumaindong pernah berkata, Tuhan kita kalau mau jadi kodok bisa jadi kodok. Makanya saya bertanya, dalam Yohanes, ini orang ini bisa nggak sih diajak ngobrol, Pak? Kalau Bapak tidak mampu diajak ngobrol, Bapak jangan usah naik lah. Saya di sini bertanya, Anda yang menjawabnya sebagai Kristen, bisakah firman Tuhanmu menjadi anjing, Pak? Jangan merokok, Pak. Nanti kena pembatasan di sini. Ini udah adab nggak ada, nggak ngerti pula dengan ucapan kita, naik sok-sok pula lagi, Pak. Ini bukan anjing kau. Kau yang anjing. Tuhan kau keluar dari Puki. Inilah kau bilang saya Puki. Tuhan kau keluar dari Puki. Kau jangan nantang-nantang saya nggak takut sama kau. Kau bilang saya Puki, Tuhan kau keluar dari Puki. Memang saya punya Puki, mama kau pun punya Puki toh. Apa masalah dengan Puki? Tuhan kau keluar dari Puki kan? Kita mengajuk. Kenapa kau marah dengan pertanyaan kami? Kan kalian yang selalu bilang Tuhan kami bisa jadi apa saja, Tuhan kami bisa jadi apa saja. Silakan jawab. Oh, tidak bisa Uni, Tuhan saya tidak pernah mau jadi anjing. Kan bagus jawaban begitu. Judulnya salah ini, pertanyaannya nih. Loh, kok salah? Saya tanya dulu, bisakah Tuhan mau menjadi apa saja? Firman jadi anjing, kamu yang anjing itu. Kenapa Kristen ini keanjing-anjingan semua sifatnya nih?
Inilah kalian telah mengucapkan perkataan yang membuat kami bertanya, lalu kalian mencret sendiri. Kalian yang bilang Tuhan kalian, firman kalian jadi daging, anjing punya daging, bro. Kalian sendiri kan yang mengakui firman menjadi daging. Kau pikir anjing cuma tulangnya saja, nggak pakai daging? Tidak ada di situ tertulis firman menjadi daging manusia. Kalian aja yang menginterpretasikan. Giliran ditanya bisa nggak Tuhan kalian jadi daging anjing, kalian mancret. Inilah kalian yang menghujat Tuhan, kalian dibongkarkan bahwa kalian menghujat Tuhan, kalian pula yang mencret berjamaah. Kalian berkata-kata kotor di depan kami, bukti kalau kalian itu sebetulnya adalah penista agama. Itu dibuktikan kalian penista agama, menceret semuanya nanah yang keluar dari tubuhnya. Memang kalian itu tidak ada adab. Ketika ini dipertanyakan sama kalian, semua mata kalian terbelalak. Kaget kalian kan kalau kami bisa secerdas ini kan bertanya, Mam. Jangan kalian mempromosikan Tuhan yang bisa jadi apa saja di hadapan kami. Kami akan bertanya, bisa nggak Tuhan kalian jadi anjing? Jawab saja sudah. Mengerikan kan? Makanya kalian kalau berhadapan dengan orang Islam itu, jangan kalian itu uji-uji orang Islam dengan pernyataan-pernyataan kosong kalian itu. Kami itu kalian yang menyatakan Tuhan kami, kalian mengejek-ngejek Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, Tuhan kau nggak bisa jadi manusia, Tuhan kami dong kuasa bisa jadi manusia. Langsung kami tanya, bisa Tuhan menjadi apa saja? Bisa dong, namanya juga Tuhan. Bisa Tuhan kau jadi anjing? Jadi anjing kalian semua. Ketika ditanya, bisakah Tuhan mau menjadi anjing? Bukan Tuhan yang jadi anjing, kalian yang jadi anjing, menggokok di sini semuanya. Saya ini seorang pengajar. Pengajar itu metodenya bukan hanya dielus-elus. Kalau sudah tebal kali kerak kurapnya, itu disetrika kurapnya. Kalau otaknya sudah sengklek kali disetrum. Kalian pernah lihat orang mau sakit jantung itu, yang jantungnya udah mau mati? Apa yang dilakukan dokter? Disetrum, biar jantungnya dipompa. Saya nyetrum otak kalian dengan pertanyaan saya. Tersetrum kan kalian? Asik. Ketika kalian tersetrum, ini cara saya untuk menyadarkan kalian. Baru saya pikir, nah bang, makanya bang, berhenti bilang Tuhan bisa jadi apa saja. Tuhan tidak mau jadi apa saja karena dia adalah Tuhan. Hentikan menistakan Tuhan, hentikan merendahkan Tuhan. Berhenti kalian dari penistaan itu. Itu yang saya mau, itu yang saya harapkan. Kalau kalian sudah tahu bahwa ini penistaan yang sangat besar terhadap Tuhan, berhenti menistakan Tuhan. Itu yang saya ajak. Ini giliran ditanya, bisa nggak Tuhan mau jadi anjing? Semua keanjing-anjingan naik ke atas. Kau buka kamera menunjukkan kekristenan kau di sini. Kau teriak-teriak menggunakan alat vital perempuan. Kau lupa kah Tuhan mau keluar dari alat vital perempuan? Astagfirullah. Memang teman-teman ya, orang yang betul-betul berani itu teman-teman, itu akan sulit, tidak dihalang-halangi. Makanya kalau kalian tahu ya, Buya Hamka itu orang yang berani. Ustadz Abdul Somad itu orang yang berani. Ustadz Abdul Somad aja masih begitu beraninya, udah banyak yang menghalang-halanginya. Sempat kalau saya ini datang ke Manado, ke Timur Leste, ke Papua, dibiarkan hidup, itu sudah luar biasa. Sulit soalnya. Kenapa? Berbahaya. Orang-orang seperti kita yang berani mempertanyakan ini berbahaya bagi otak mereka. Kenapa? Mereka sadar itu akan menghancurkan otak mereka. Makanya Islam tidak pernah mengatakan Tuhan mau jadi apa saja. Bukan masalah bisa dan tidak bisa. Tuhan itu adalah Tuhan. Dia bukan makhluk. Ketika Tuhan menjelma menjadi makhluk, menjadi daging, sama saja kita menistakan Tuhan. Kenapa? Jangan kalian pikir manusia itu lebih mulia daripada anjing. Kadang banyak anjing lebih mulia daripada manusia. Asal kalian tahu, ada istilah begini ya. Coba kalian pelihara anjing, anjing kadang setia. Coba kalian pelihara manusia, kadang-kadang dia tidak setia, menggigit lebih parah daripada anjing. Jadi jangan berpikir bahwa menyatakan Tuhan jadi manusia itu adalah sebuah pujian. Itu sebuah penistaan. Perih memang, perih, berdarah tak nampak darahnya, darah rohani, perih. Halo Jack, apa kabar saudaraku? Nih saudara kita. Ini maaf, putra. Uni kepencet Umi. Oh, kira ini Jack ini, sorry ya. Ya waalaikumsalam. Maaf Uni kepencet ya. Iya, nggak apa-apa. Gitu, assalamualaikum Pak Budangon. Ya. Di bawah Jack, saya pikir itu Jack. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Iya teman-teman ya. Jadi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini
Dulu bahasa lembut yang digunakan oleh Ibnu Rus itu bahasa akademis, dia menggunakan bahasa lembut. Kenapa? Siap Jack, di bawah saja. Kalau dulu filosof kita bernama Ibnu Rus itu bertanya dengan bahasa yang enak didengar kuping. Bisakah Tuhan menciptakan batu lalu dia tidak bisa mengangkatnya? Itu memang pertanyaan yang ya kita tidak terlalu sakit hati. Coba ditanya, bisa nggak Tuhan kalian jadi tai? Bisa nggak Tuhan kalian jadi anjing? Bisa nggak Tuhan kalian jadi babi? Langsung mereka ayan di sini semuanya, mampus kan. Makanya jangan diuji orang Islam. Jangan kalian pernah berani-beraninya mengucapkan perkataan-perkataan di depan umat Islam yang tidak layak kepada Tuhan, karena kami akan mengembalikan kepada kalian dengan hanya pertanyaan saja, ya. Bedakan, bapak tadi marah dia. Kalau mamamu dibilang jadi anjing gimana katanya? Loh, ibumu jadi anjing itu pernyataan, berarti kau menuduh. Kau harus buktikan, betul nggak mamaku jadi anjing? Tapi ini pertanyaan, bisakah? Ini kan pertanyaan, bisakah Firman menjadi anjing? Kenapa? Jadi daging aja bisa, masa jadi anjing? Nggak kan gitu? Ya kan gitu ya? Kalau kalian tidak mampu menjawab, jangan naik. Itu sama saja kalian bunuh diri di atas sini. Ujung-ujungnya sakit hati, hoki. Sakit hati, dasar kau yang anjing. Inilah kelakuan kalian. Ya, baru saja ditanya dengan kami umat Islam, jangankan penjelasan kami yang menghujam jantung kalian, pertanyaan kami aja udah retak ginjal kalian, ya. Copot satu-satu bulu kalian, rontok bulu kalian. Baru kita bertanya saja, belum kita lagi menjelaskan. Ya, dengarkan baik-baik. Saya sebagai seorang muslimah mempertanyakan pertanyaan ini aja merinding. Kenapa? Jangankan kami bertanya, membayangkan ini aja kami itu udah takut sama azab Allah loh. Saking kami takutnya mengatakan Allah jadi makhluk. Jadi Allah jadi, astagfirullahaladzim, mengatakan Allah duduk di arasy aja kami merinding ketakutan loh. Mengatakan Allah punya anak saja, ini saya setubuh saya ini teman-teman, ini berdiri bulu saya, merinding saya teman-teman. Mengatakan Allah setara makhluk aja kami merinding. Kenapa? Saking kami ketakutannya, karena nggak patut dan nggak layak bagi Tuhan kami disetarakan dengan makhluk hina. Ini kalian, ya, ini kalian mengatakan Tuhan saya menjadi makhluk. Astagfirullahaladzim, menakutkan sekali. Itulah kenapa janganlah bicara sesuatu yang kalian tidak tahu konsekuensinya. Pikirkan seperti Jack, saudara kita Jack itu dia mendengar, berpikir. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, mengatakan ya, menasihati kita, orang beriman itu lebih dulu pikirannya baru ucapannya. Oten ngomong dulu baru mikir, otaknya di belakang ketinggalan, ya kan? Ketika kita tanya, ya kan, oh iya Tuhan tuh bisa jadi apa saja, nggak mikir itu. Baru kita tanya, bisa nggak Tuhan mau jadi iblis? Jadi begini, untuk apa Tuhan jadi iblis? Hei, kau yang bilang tadi, sekarang kau pula yang bertanya balik untuk apa? Kalau ku jawab untuk supaya dia menyelamatkan iblis, gimana? Oh, dia tidak mau menyelamatkan iblis. Dari mana kau tahu? Dari mana dia mau tahu? Kau tahu kalau dia mau jadi manusia untuk menyelamatkan kau? Itu pertanyaan-pertanyaan simpel yang harus kalian jawab. Begitu. Tangkap uni, kata si Donat, ya. Jadi nanti ada sebuah berita, seorang wanita muslimah ditangkap hanya bertanya kepada Kristen, bisakah Firman jadi anjing? Hebat, masuk hanya karena pertanyaanku seorang Rifa masuk penjara. Ini luar biasa teman-teman, ya. Kalau sampai suatu saat saya di penjara, kawan-kawan, iya, saya akan bangga. Hanya satu pertanyaan saja, saya sudah mengguncang otaknya orang Kristen dan masuk penjara. Saya akan bangga, dan ini kan saya katakan kepada keturunan saya, ibumu pernah masuk penjara dikarenakan bertanya pertanyaan kepada Oten. Mantap, kata anak saya. Ya, ini sebuah kebanggaan bagi kami umat Islam jikalau kami dipersekusi karena menyatakan kebenaran. Kenapa? Artinya kalian terpancing dan kalian tahu bahwa tidak mungkin Tuhan bisa menjadi apapun yang kalian kehendaki, tapi Tuhan itu akan menjadi apapun yang dia kehendaki. Masalahnya dia tidak pernah menghendaki untuk menjadi makhluknya, karena itu tidak patut, tidak pantas, tidak layak bagi Tuhan. Kan begitu, ya. Artinya apa upaya saya untuk mencoba menyetrum berjamaah otak kalian? Tersetrumlah otak kalian secara berjamaah. Gitu, ya, begitu. Silakan saudara-saudara Kristen, tunjukkan kalau kalian itu Kristen sejati, ya. Ada dua kemungkinan Kristen sejati, ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, Kristen sejati yang betul-betul Kristen mengikuti
ikut pengajaran Yesus, dia naik ke sini bertanya kenapa saya bertanya begini atau menjawab pertanyaan ini. Yang kedua, Kristen sejati yang kita lihat di komal-komal apa? Kalau nggak buka celana, kalau nggak tantrum. Meraung-raung dia. Meraung-raung dia, meraung-raung di sini. Tidak, katanya kan meraung-raung dia. Nah, kita lihat saja teman-teman, kita lihat saja. Ini hanya menunjukkan kepada kalian semua bagaimana kemudian kita mencoba untuk menyetrum akal orang-orang yang kita harap mereka berpikir kemudian. Mungkin akal mereka tidak berfungsi, kita bantu fungsikan dengan cara setrum. Halo Ipran, buka kamera. Halo Ipran, buka kamera. Halo Ipran, buka kamera. Halo. Iya, buka kamera Pak. Ya, tar dulu nih. Halo Api, buka kamera. Api, buka kamera. Oke, halo Kristen, buka kamera. Siapa dulu? Api sudah buka kamera dulu. Ipran buka kamera, bukan pakai stiker. Saya mau kita berhadap-hadapan muka. Ini kita bicara tentang agama. Kita bicara kerangka teologis. Tema kita adalah konsep ketuhanan, ya. Ada pertanggungjawaban dari narasi kita apa Ipan? Ada pertanggungjawaban narasi. Jadi dengan open cam kita akan hati-hati. Wes, Kristen dibuka kamera, dibuka kamera. Kristen dibuka kamera. Kristen buka kamera. Di mute dulu Ipran sama Api, di mute dulu. Kristen buka kamera. Kristen kebuka kamera, Kristen buka kamera, Kristen buka kamera. Buka kamera. Buka kamera Kristen. Nah ini ke roh anjing dalam dirinya diturun di bawah ya. Yang punya roh anjing dalam dirinya jangan naik ya. Saya tidak berani, saya tidak pandai bahasa anjing teman-teman ya. Saya tidak bisa bahasa anjing. Saya hanya bisa bahasa manusia ya. Kalau kalian ke anjing-anjingan, saya kewalahan. Saya nggak ngerti bahasa anjing. Saya nggak bisa menggonggong ya. Maaf ya. Saya tidak diajarkan untuk menggonggong. Saya hanya bisa pakai bahasa manusia. Kalau kalian nggak bisa pakai bahasa manusia, pergi ke tempat lain yang bisa berbahasa anjing ya teman-teman ya. Saya belum belajar bahasa anjing, mungkin nanti lah ya. Karena terlalu banyak anjing yang saya hadapi, kayaknya saya harus belajar bahasa anjing ya. Tapi saya nggak mau lah. Bahasa manusia aja kita sudah kewalahan, apalagi pakai bahasa anjing coba ya. Oke, kita sapa dulu Pak Ipran. Ini Ipran ini kemarin ini yang Kristen gara-gara sawah yang sejengkal dan sepetak ya. Kembali lagi ke Islam katanya, sekarang masih garuk-garuk kepala. Kita heran ini ada apa nih Pak? Pak Ipran ini maunya apa Pak? Bapak mau apa sebetulnya? Ngene loh, sing anjing itu bagus iku. Anjing itu banyak berjasa dengan manusia. Sing babi itu orang berjasa babi iku. Babi oleh dimusnahin. Pak, kita lagi nggak ngebahas anjing sama babi Pak. Yang ngebahas anjing sama babi siapa? Ini kita bahas tentang teologi Pak. Kok malah bahas anjing dan babi? Bapak ini saya lagi nggak ngebahas. Pak, kalau Bapak tidak mengerti mending bertanya deh, nggak usah membuat sebuah statement loh. Di sini kita sedang membahas bisakah firmannya Oten menjadi firman Tuhannya Oten itu menjadi anjing, itu pertanyaan. Kenapa? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena orang Kristen selalu berkata Tuhan kami bisa menjadi apa saja. Bahkan Pak Pendeta Gilbert lumayan dong pernah bilang bahwa Tuhannya kalau mau jadi kodok itu bisa ya. Itu pertanyaannya, makanya saya tanya bisa nggak Tuhan kalian jadi anjing, itu pertanyaan saya ya. Kenapa? Di dalam kitab Yohanes pasal 1 nomor 14 firmannya Yesus itu berubah menjadi daging, dan anjing itu punya daging bukan tulang saja ya. Jadi Ipran apa yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan turun ya, saya tidak mau buang-buang waktu. Apa sing iki lo Mbak iki apa sebelum ngomong iki sing otak jalan dulu ya. Kalau Bapak tidak punya otak, nanti dibawa dulu, bawa otaknya ketinggalan di bawah mungkin. Saya nggak ngerti Bapak tujuannya ke sini mau ngapain. Bukan, maksudnya aku sebelum ngomong iki sing ya udah, mantap, berpikir dulu. Ya bagus berpikir dulu ya. Jangan langsung bicara, berpikir dulu di sini karena saya orangnya kritis. Ya Pak Api, apa yang mau disampaikan Pak Api? Ya, Agamanya apa? Assalamualaikum, mau nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Pak? Islam, saya Ya, Islam. ada yang mau disampaikan? Saya mau menyampaikan bahwa orang Kristen itu Jangan membuat statement Pak, jangan membuat statement untuk orang Kristen karena itu nanti diminta pertanggungjawaban. Apa yang mau Anda sampaikan? Bapak tidak diizinkan mengomentari orang Kristen. Bapak di sini ke saya, ada apa Bapak ke tempat saya tuh mau ngapain? saya doakan saja. Gitu. Kenapa? Nanti semoga Bapak panjang umur. Amin. Sehat selalu. Ya, maaf ya Pak ya, saya tidak izinkan Bapak salah sebut nanti. Kalau Bapak nanti salah ngomong nanti Bapak masuk penjara loh Pak. Bapak di penjara nanti repot. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Sebelum bicara di room Uniriva, karena kita ditonton ribuan orang dan ini di live streamingkan di YouTube, hati-hati kalau berbicara di sini. Makanya saya selalu bertanya mau apa ke sini. Karena saya tidak izinkan orang sembarangan bicara di sini. Kenapa? Pertanggungjawabannya saya. Saya akan diminta pertanggungjawaban sama Allah saya. Ya, kalau saya bicara sendiri, saya bertanggung jawab sendiri. Nggak ada urusannya dengan Anda semua. Tapi kalau Anda salah ngomong di sini, nanti repot kalian. Saya pula yang dibawa-bawa nanti ya. Makanya saya nggak sembarang-sembarangan ngizinin orang berbicara, kecuali mereka sudah berpikir dulu dan merenungkan dulu apa ucapan mereka, apakah pantas nggak atau tidak ucapan mereka itu. Kalau saya wajar bertanya, bisakah firman menjadi anjing? Karena memang begitu orang Kristen bilang selama ini, Tuhan kami bisa jadi apa saja, jadi manusia aja bisa, masa jadi anjing nggak, kan begitu. Halo, akun bernama Nuna, silakan dibuka mic-nya, buka kamera dan juga mic langsung saja. Kita tidak suka bertele-tele. Orang Uniriva ini sukanya satset teman-teman ya. Karena kita penyembuhan kita itu kalau bisa cepat-cepat, nggak usah lama-lama. Boleh rawat jalan berkali-kali berjumpa dengan Bunda Gembala, tapi bukan berarti di komal itu kita buang-buang waktu ya. Halo Nuna, oke Nuna diturunkan ya. Maaf ya teman-teman, saya orangnya satset ternyata nggak sabaran orangnya. Halo Bapak Bari-Bari, gercep. Silakan Bapak buka kamera dan buka mic kalau memang ada keperluan di atas. Bapak Bari-Bari. Oke, turun di bawah ya. Ini mungkin Bapak ini salah pencet. Buat teman-teman yang salah pencet, coba pastikan handphonenya dilihat lagi. Kalau kalian terlihat di pas tap-tap layar itu ada kayak permintaan dibatalkan teman-teman ya, supaya saya tidak angkat ke atas dan kita membuang waktu kita ya. Oke, buat teman-teman semua yang minta naik, saya naikin ya. Memang kejam teman-teman, pernyataan yang mengatakan bahwa Tuhan bisa menjadi apa saja itu konsekuensinya parah sekali ya. Bisakah Tuhan jadi kecoa? Ini kalau cuman bertanya, bisakah Tuhan menjadi anjing? Kenapa orang Kristen marah dengan anjing? Anjing itu kan makanan mereka. Kenapa harus marah dengan anjing coba? Pertanyaan saya itu simple. Kalau kalian tahu bahwa anjing itu setara dengan sesuatu yang sangat rendah, hina, babi juga begitu, kenapa kalian makan? Hah? Nggak gitu loh Mbak Shine, silakan jelaskan ke saya kalau nggak gitu. Shine saya tunggu di atas ya. Nggak gitu loh Mbak, ya gimana? Kan saya bingung ini. Nggak gitu loh Mbak katanya, ya gimana? Coba jelaskan yang nggak gitu itu. Gembel Elit, buka kamera, sebutkan nama dan agamanya Gembel Elit. Ya gitu ya. Teman-teman ya, silakan naik ke sini. Ke sini naik, buka kamera, buka mic. Ya, nggak ada ceritanya di sini boleh tutup kamera terus kalian menghujat. Ini room saya loh, salah kalian. Assalamualaikum Kak Riva. Ya waalaikumsalam. Agamanya apa dek? Aku Islam. Ada keperluan apa? Ya ada, cuma mau bilang saja. Semoga Kak sentiasa dimudahkan urusan. Amin. Dari Malaysia. Dari Malaysia nih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya. Oke, sehat-sehat selalu. Ya gitu teman-teman ya, kita naikkan 3 orang lagi. Kalau seandainya 3 orang ini tidak serius, saya akan kajian langsung ya. Kita akan membahas tentang konsep ketuhanan ya. Saya harus, tanggung jawab saya itu memberi kajian ya. Kajian itu wajib saya sounding sampai bosan lah. Kenapa? Karena memang banyak orang yang masih gagal paham tentang konsep ketuhanan, kerangka berpikir teologis di dalam Islam dan kerangka berpikir teologis dalam Kristen. Itu memang banyak yang masih salah paham. Halo Ayah, perkenalkan nama dan agamanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agamanya Islam kah? Iya, maaf Umi. Oke, di bawah. Pencet. Oke, Ya. Ibran, saya mau tanya dulu Ibran ini. Ibran, kamu sehat secara jiwa dan mental? Pak, sehat Pak? Pernah masuk rumah sakit jiwa Pak? Tidak. Oke, di sini tempat kita berpikir ya Pak ya. Bapak kemarin pernah mengatakan Bapak itu pernah masuk Kristen karena sawah sejengkal, lalu kemudian masuk lagi mau ke Islam. Bapak tahu tidak? Jangankan Bapak mempermainkan agama, Bapak janda sebelah aja kalau Bapak permainkan itu Bapak bisa digorok sama janda sebelah ya. Apalagi kita mempermainkan agama. Agama itu adalah sistem kepercayaan di mana kita diatur di situ untuk menjadi manusia 100%, 100% manusia ya. Jangankan Bapak mempermainkan Tuhan ya, bukan Tuhan yang bisa Bapak permainkan. Saya aja nggak bisa dimain-mainin Pak. Masa Tuhan mau dipermainkan, pindah agama ke sini, pindah ke situ, nampak lagi sawah sejengkal yang beragama ini pindah lagi ke situ. Ya, saran saya kepada Bapak, kita tidak tahu Pak kapan kita mati. Kita tidak tahu ketika Bapak sedang mempermainkan agama, Bapak makan bakso keselak di sini Pak, mati waktu itu Pak. Kita nggak pernah tahu itu, karena Allah punya hak untuk mengambil nyawa hambanya dan menghidupkan nyawa hambanya, menghidupkan hambanya. Ya, Bapak hati-hati. Mulailah saat ini sakral, agama itu sakral Pak.
Agama itu bukan sesuatu yang bisa kita permainkan. Agama itu bukan sesuatu yang bisa kita olok-olok, bukan sesuatu yang bisa kita. Jadi kalau ada agama yang bisa diolok-olok, itu bukan agama, Pak. Hah? Kalau ada agama yang muncul dari olok-olok, itu juga bukan agama, Pak. Enggak, saya nggak nyindir Kristen ya. Saya tahu Kristen itu muncul dari olok-olok. Dasar Kristen muncullah kemudian agama Kristen. Bapak sebelum masuk ke agama tertentu, Bapak pahami dulu apa ini maksud dengan agama, bagaimana kemudian gunanya agama buat Bapak, penting nggak agama buat Bapak. Kalau menurut Bapak agama tidak penting, nggak usah beragama juga nggak apa-apa. Banyak yang nggak beragama, Pak. Anjing tidak beragama, babi tidak beragama, kuda tidak beragama, karena mereka tidak ikut syariat tertentu, ya. Tapi mereka punya Tuhan, Pak, karena Tuhan yang menciptakan mereka. Inilah, Pak, inilah perbedaan kami umat Islam dengan umat Kristen lainnya. Kenapa perbedaan kami terlalu tajam? Karena selama ini emang orang Kristen yang suka menghina Islam mengatakan, Tuhan yang nggak berkuasa, nggak bisa jadi apa saja. Mereka pikir Tuhan menjadi apa saja itu adalah Tuhan yang mulia. Padahal ketika Tuhan menjadi apa saja, ini sama saja merendahkan Tuhan. Gitu. Oke, Pak Ipran ya, Pak Ipran belajar. Semoga Bapak mendapatkan pengetahuan yang mendasar, akidatul awam, dan kemudian menjadi orang yang bisa bermanfaat. Jangankan buat keluarga, buat orang lain, buat diri sendiri saja yang penting. Begitu teman-teman ya. Jadi ini luar biasa ya. Kalau umat Islam menjelaskan itu biasanya tidak muncul ribuan pertanyaan. Contoh, saya kasih contoh. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Tidak ada pertanyaan Allah yang mana. Kenapa? Kita tidak punya Allah lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya ilah yang layak disembah. Tapi kemudian ditanya, Allah yang bagaimana? Kita pun mampu menjawab dengan menutup pertanyaan itu. Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Maksudnya apa? Tidak ada setara dengan makhluk. Maka tidak ada lagi muncul pertanyaan lain. Lalu siapa yang mengatakan bahwa dia adalah Allah? Muhammad SAW. Kita bisa buktikan secara ilmiah, karena transmisi Quran itu terjaga, lebih tinggi penjagaannya daripada fakta historis dan juga fakta sejarah. Ya, kemudian kalau kita lihat secara sunatullah, secara alamiah terjaga, teman-teman. Ya, kemudian bagaimana Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Apa itu Allah? Itu namanya nama ilah. Kemudian bagaimana? Itu kita bisa jawab. Tapi coba kita ke teman-teman Kristen. Siapa Tuhanmu? Yesus. Bapak itu apa? Oh, bapaknya Allah. Jadi yang Allah yang mana? Ya Bapa. Yesus Allah bukan? Bukan. Apa beda Allah dengan Tuhan? Jadi begini, pada mulanya itu di Kejadian itu Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk. Lalu Tuhan berfirman kepada perawan itu, nanti anakmu bertengkar dengan ular. Kemudian sampai dari kitab Kejadian pindah ke kitab Wahyu, kawan-kawan. Pindah ke Yohanes. Dari kitab Kejadian melompat ribuan tahun pindah ke kitab Yohanes penjelasannya, kan? Ya kan? Lama dia baca. Bunda Ripa ini kalau saya tengok makin lama itu makin cantik gitu, makin. Bapak di bawah saja ya, Pak. Saya takut Bapak birahi nanti di sini ya, Pak. Saya takut, Pak. Kalau ada orang muji-muji saya takut nanti Bapak buka celana di sini. Saya takut ya. Saya kalau ada orang laki-laki sudah muji-muji muka saya, Bapak turun di bawah. Saya takut nanti kalian buka celana ya. Saya takut, teman-teman ya. Saya merasa terkutuk kalau ada laki-laki yang bilang saya cantik, saya manis. Saya merasa terkutuk. Nauzubillah. Itu sama seperti saya sedang dicambuk berulang-ulang ya. Kalau ada pasir saya sudah lempar pasir ya. Ada teh kotok saya sudah selempar itu ke muka Bapak. Bapak turun saja di bawah ya. Saya nggak butuh, Pak. Saya takut, Pak. Lama-lama nanti kalian bilang saya cantik-cantik buka celana di depan saya nanti. Takut saya, udah 2 kali kejadian itu di Komar Islam ya. Takut kita. Kita fokus ke materi, dia malah lihat muka kita, kan ngeri kali kan. Ini saya belum operasi plastik kayak Agatha ini. Ini masih wajah asli cuman tambah alis sedikit dengan lipstik. Ini udah bahaya kalian ini ya. Parah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Koco. Salam kenal dari Depok, Bunda. Salam kenal juga, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak? Enggak, saya bikin ini room apologet ya. Ya, room diskusi lintas agama, tapi roomnya Islam. Saya Islam. Roomnya Islam. Alhamdulillah. Ya kebetulan saya Islam juga. Oke, ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, pada intinya sih saya dulu pernah ke Protestan juga. Oh, pernah jadi Protestan, nyicipin babi. Ya, tapi waktu dalam masih kecil lah ya, masih iya. gitu. Dan saya juga pernah, kalau masalah soal B2 itu menu hari-hari itu. Oke, apa yang mau disampaikan di sini, Pak?
Ya, Hati-hati jangan liatin rokok Pak, nanti kena ban. oh gitu. Baik. Yang saya ingin sampaikan buat teman-teman yang masih Kena itu hapus Pak, Bapak kena. Ya buat teman-teman semua ya, bersyukur kepada Allah kita tidak pernah menyembah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan teman-teman ya. Karena Allah menjanjikan teman-temannya di dalam Al-Qur'an dan di dalam riwayat banyak hadis, barang siapa yang tidak pernah menyekutukan Allah, barang siapa yang tidak pernah melakukan kurapat, tidak melakukan yang namanya tahayyul, tatahayyur, dan tidak melakukan bid'ah, tidak pernah menyekutukan Allah, apapun dosa yang pernah kalian lakukan mudah saja bagi Allah mengampuni. Tapi ketika kalian sudahlah dosa banyak, musyrik pula sama Allah, kekal kalian di neraka. Ya. Makanya bersyukurlah kita yang tidak pernah menyekutukan Allah. Apapun dosa kalian akan mendapatkan kafarat. Ya paling kafaratnya di dunia, karena memang Allah Maha Adil. Dalam Quran disampaikan bahwa bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zarrah, kebaikan sebiji zarrah. Sebiji zarah, teman-teman, belum ada kata yang tepat untuk menginterpretasikan zarah itu apa sih? Sesuatu yang paling kecil ya, mungkin dalam dunia mikrokosmos itu adanya zarah itu. Kebaikan kalau orang zaman dulu itu memadankannya dengan sebiji sawi. Saya nggak tahu biji sawi segede apa ya. Artinya itu adalah bagian terkecil, molekul terkecil sebetulnya. Segala sesuatu yang sangat terkecil itu, bahkan teman-teman, asal teman-teman tahu, kebaikan yang sangat kecil saja itu tidak akan dilupakan. Bukan dilupakan, kata yang tepat itu bukan dilupakan ya. Allah tidak pelupa ya. Pak Musliha, makasih banyak topinya. Kebaikan yang sangat kecil itu tidak akan ditiadakan begitu saja oleh Allah, tidak akan diluputkan begitu saja, tidak akan diabaikan begitu saja, tetap akan ada balasannya. Keburukan sebiji zarah pun akan tetap tidak diluputkan. Jangan kalian pikir hari ini kalian menggibahi orang terus kalian nggak dapat apa-apa, dihapuskan, hilang begitu saja. Iya, bisa dihilangkan, tapi ada upaya. Apa itu? Maka kalian harus beramal untuk menutupi, menghilangkan dosa itu. Itu konsep dalam Islam namanya kafarat ya. Dan konsep ini dalam iman Yahudi juga ada. Konsepnya namanya kiper. Dalam bahasa Ibraninya dari kata kaf, p, dan res. Halo Jayadi Guntur. Assalamualaikum Mbak Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ya Islam saya Mbak, saya masih di kantor. Oke, ya di bawah dulu ya Pak ya. Nah ini ya, sebelum saya kasih Jack bicara dulu, saya jelaskan dulu. Jadi Islam itu adalah sistem kepercayaan yang memberikan informasi yang jelas terkait keyakinan. Makanya Quran mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Tidak ada keraguan di dalamnya, karena menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa Tuhannya? Jelas namanya Allah. Bagaimana Tuhannya? Jelas dijelaskan. Dan bagaimana konsep keselamatan itu jelas juga. Maka Islam adalah satu-satunya agama yang mampu menjawab perkara iman tanpa tapi. Tidak pernah ada dalam kaidah aturan mutlak dan wajib dari Allah itu, mutasyabihat itu tidak ada. Semua yang merupakan perintah aturan dari Allah itu semuanya Muhammad jelas. Yang mutasyabihat itu biasanya bicara tentang kebagaimanaan Allah, karena memang kita belum mampu untuk memahami itu. Ya, seperti itu. Ini ada Jack, saudara kita Kristen. Beliau ini adalah salah satu saudara kita yang sudah 3 tahun menonton saya katanya. Sampai-sampai kata dia itu kalau tidak ada kuota dia terpaksa beli kuota. Jack ini salah satu orang Kristen dari Papua, saudara kita, yang berpikir walaupun masih Kristen itu pilihannya. Ya, itu adalah hak prerogatif kepada Jack. Bisa jadi hidayah belum mau masuk kepada Jack karena ada yang harus dibersihkan dulu dari Jack. Kita tidak tahu itu apakah dia masih punya pikiran-pikiran apa, kita wallahu alam bisawab. Kita hanya bisa menilai zahirnya Jack. Di sini Rifa Yadi Putri binti Yadiman mengajak saudaraku Jack berpikir, merenung dan jujur dengan mengajukan pertanyaan, Jack,
Bagaimana pendapatmu? Bisakah firman Tuhan yang adalah Tuhan menjadi binatang? Karena itu pernah terjadi dalam Yohanes pasal 1 nomor 14, firman menjadi daging. Ma'udzubillahi min zalik. Nah, maka biarkan Jack yang menjelaskan dan menjawab, nanti baru asyhadu di belakang hari gitu. Silakan Jack. Ya, baik. Assalamualaikum untuk kita semua. Salam sejahtera. Waalaikum. Izin menyapa Jack. Waalaikumsalam. Ya, Lanjut. amin. Sedang bersama Dana. Lanjut Kang Jack. Secara logika bersih artinya yang berpikir dengan positif. Saya tidak setuju kalau namanya Sang Pencipta itu berubah jadi binatang atau hewan. Karena begini, di zaman penciptaan itu kan manusia ini sempurna. Manusia ini makhluk yang sangat sempurna dari semua penciptaan. Artinya di situ ada tumbuhan, ada hewan. Kan manusia ini diberikan kepercayaan untuk menjaga bumi. Jadi tidak mungkin yang Maha Kuasa itu berubah menjadi binatang. Dia tetap pada pilihannya, begitu. Jadi artinya kalau saya bawa dalam panggilan Maha Kuasa terhadap para nabi, mengapa? Pertanyaan saya, mengapa yang Maha Kuasa itu tidak turun dan berubah menjadi makhluk? Sedangkan kita tidak mengenal siapa itu yang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu kita tidak mengenal dia. Rupanya itu hanya kita berpikir, oh ini dia di mana, begitu. Jadi kalau menurut saya firman itu perkataan yang turun kepada para nabi. Sudah tentu bahwa itu tidak mungkin kepada hewan, karena hewan itu tidak berbicara. Yang berbicara itu manusia. Jadi saya pesan untuk yang beragama, yang beriman kepada agama, yang beriman untuk yang beriman untuk mencari kebenaran sejati itu seperti apa. Jika kamu punya watak dengan logika yang bersih, kamu percaya bahwa kebenaran itu ada di mana, terletak posisinya di mana, ya berikan jawaban yang benar, jujur. Jujur itu penting, karena yang saya bilang tuh, saya sering buat konten itu, saya bilang kita berpikir dengan logika, kita berpikir dengan jernih, kita berpikir dengan bersih, sehingga kita juga mendapat jawaban yang benar, begitu. Jadi untuk saya tidak mungkin perkataan yang Maha Kuasa, artinya kita sebut dalam bahasa Arab itu Allah, atau tidak dalam terjemahan bahasa Indonesia itu Allah. Jadi tidak mungkin dia berfirman kepada hewan. Jadi jawablah yang benar, begitu. Terima kasih. Mantap. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa Jack itu sudah memahami esensi ketuhanan menggunakan rasional. Sebetulnya kalau kita berpikir begini teman-teman, mana lebih dulu kita hidup atau mendapatkan wahyu Tuhan? Maka jawabannya tentu kita hidup dulu untuk mendapatkan wahyu Tuhan. Perhatikan baik-baik teman-teman. Wahyu ilahi itu turun ketika peradaban sudah muncul. Perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad hadir membawa wahyu itu ketika peradaban sudah muncul. Artinya sudah banyak manusia yang hidup baru wahyunya muncul. Kenapa begitu? Sebetulnya kalau kita telaah baik-baik, tanpa wahyu pun Allah sudah membekali kita cara mengenalinya. Allah sudah membekali kita alat supaya kita bisa mengenali siapa pencipta alat itu. Apa alat itu? Akal. Dengan akal sebetulnya kita sudah tahu ada yang namanya kausa prima. Makanya para saintis, para ateis itu percaya tanpa ada doktrin agama, tanpa kitab suci, mereka pun mengakui yang namanya prima causa atau causa prima itu ada, istilahnya aja yang beda. Kenapa mereka tidak menyebutkan itu dengan istilah Tuhan? Karena mereka tidak dapat pengetahuan tentang hal itu. Mereka mendapatkan pengetahuan itu, maka mereka buat sendiri istilahnya. Tepat seperti yang kita pahami bahwa ya
yang menjadi sumber segala sesuatu itu kita sebut dengan Tuhan. Bahasa Indonesia dari kata hiperkorek kata Tuhan. Sebetulnya dulu belum ada kata Tuhan dalam kaidah bahasa Melayu. Dulu adanya kata tuhyang dan kata tuan. Kenapa kemudian ditambahkan huruf H? Supaya membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen ini punya dua, ada Allah, ada Tuhan, ada Tuhan. Karena kata kurios itu bisa dimaknai menjadi dua, Tuhan dan Tuhan. Karena mereka memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kemudian mereka katakan kata Tuhan untuk Yesus, maka untuk Bapa adalah kata Allah. Kata Allah itu kata hiperkorek, salah sebut dari kata ALLAH yang adalah transliterasi nama Tuhan dalam bahasa Arab yang harusnya pronunciation-nya haruslah Allah. Kalau transliterasi tidak bisa diganti, tetap harus sama sesuai dengan penutur asli. Karena itu konsepnya transliterasi, bukan serapan. Serapan pun ya, kalau kata serapan pun seharusnya secara adil itu harus mengikuti makna sesungguhnya. Contoh, bahasa Indonesia menyerap bahasa Arab, kata kalimat, tapi dinodai maknanya, tidak seperti orang Arab penutur aslinya memaknai. Kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Makanya Nabi Isa itu kalimatullah, karena hadirnya Nabi Isa karena Allah bisa berkata kun. Kun, sepenggal saja kun. Kun fayakun itu bukan lagi kalimat, tapi kalam, kata-kata, kumpulan kata. Beda. Al-Quran kalam ilahi karena terdiri dari kumpulan kata-kata Allah. Nabi Isa kalimatullah karena diciptakan dengan kata Allah. Apa katanya? Kun. Allah cuma berkata kun saja, jadilah apa yang Allah kehendaki untuk jadi. Nah, itu dipahami tuh. Terjadi penyelewengan makna, terjadi kerusakan makna dikarenakan orang tidak mau lagi mengikuti makna aslinya karena buat sendiri definisi. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia aja yang kita punya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kan resmi ya. Resmi teman-teman, dari Kementerian Pendidikan, divalidasi oleh Kementerian Pendidikan, divalidasi oleh negara kita. Itu saja masih banyak yang salah mengambil ininya. Nah, perlu diketahui juga nih, kayak gini nih. Kita Islam itu sebetulnya tidak mengenal bidadari. Wah, pasti kalian terkejut kan? Wow, Nyirifa udah menyangkal bidadari nih, bidadari. Vidya dadari itu bukan bahasa kita, itu bahasa Sangsekerta. Vidya dadari. Apa artinya? Wanita-wanita pembawa ilmu dan pengetahuan. Wah, vidya dadari. Kata surga juga nggak ada tuh ya di Al-Quran. Kita tidak mengenal kata swarga. Swarga itu adalah bahasa Sangsekerta. Kita mengenal istilah yang lebih tepat, hurun al-ain, mereka yang bermata indah. Nggak ada tuh yang berdadat. Mereka kalau oten kan bilangnya bidadari, teteknya montok, pasti tete aja yang dibahas. Tapi siapa mereka? Hurun al-ain, mereka yang bermata indah. Artinya kalau kita gunakan istilah ini dalam kaidah orang Arab dulu, ini adalah makhluk tercantik. Siapa ya? Saya. Enggak, saya belum ya, nanti. Saya di-upgrade Allah nanti pas di surga. Keriput-keriput sekarang nanti hilang, nggak perlu operasi plastik di surga. Allah kan upgrade saya ya, di-upgrade oleh Allah. Hidung saya yang kurang apa menurut ya kan, ini kan bukan Allah memberikan kekurangan, tetapi Allah akan menyempurnakan bentuk saya. Saya di dunia aja cantiknya udah kayak gini, apalagi di surga nanti, Jack. Bayangkan, Jack, di dunia aja cantik saya sudah gini, Jack, apalagi di surga nanti, Jack. Waduh, Jack. Ya. Artinya teman-teman, kita tidak mengenal kata bidadari. Makanya kembalikan istilah-istilah Islam itu sesuai dengan apa yang Rasul kita ajarkan. Hurun al-ain. Hurun al-ain itu apa maksudnya? Mereka-mereka yang bermata indah, hawara untuk perempuan. Jadi nggak ada laki-laki bermata indah untuk perempuan lain, nggak ada di situ bidadara.
Karena kata ini untuk muannas, ya, dia bersifat feminim, muannas, hawara, hurun ala ain, mereka yang bermata indah. Kalau oten kan mereka yang bertubuh indah. Kita bilang mata, mereka bilang tubuh. Memang gini. Tapi yang nggak mungkin lah mereka bermata indah ini tubuhnya kisut, tepos, ya nggak mungkin. Matanya aja indah, apalagi yang lainnya. Tapi nggak perlu kita bahas yang lain itu, bukan itu konteksnya. Nah, kalau oten kan selalu bahas itu aja, dibahas itu aja gitu. Nah, kembalikan istilah-istilah Islam itu kepada tempatnya, maka kita tidak akan kebingungan. Yang membuat kita bingung ini kan istilah bidadari ini identiknya dengan perempuan-perempuan yang tubuhnya montok, bohai, menari-nari. Nggak gitu. Justru hurun al-ain ini adalah wanita-wanita yang menjaga tubuhnya, menjaga dirinya. Tidak ada satupun makhluk yang pernah melihat. Adalah istri-istri untuk kaum solehah, kaum soleh, orang-orang soleh dari kalangan Islam. Andai Jack ini mu'allaf, maka sudah ada istrinya yang menanti sebagai bidadari di sana. Kalau dia mati jomblo, dia nggak rugi. Amin, Jack. Ya. Kalau dia tetap jadi Kristen, kasihan kita Abang Jack. Sudahlah ganteng, jomblo pula, mati jomblo pula, di dunia tidak pernah kawin, di surga pun tak pernah kawin, sedih sekali. Dapat pelacur katanya. Bukan dapat pelacur enggak? Apalagi kalau tetap kalau itu kan mati ateis kan. Kalau mati sebagai Kristen, dapatlah pesundal-pesundal, kan sedih kali kita. Tapi itu bukan sebuah pahaman teologis dari Kristen. Orang Kristen tidak memahami nanti di surga mereka ada pesundal. Walaupun memang tertulisnya begitu, tapi mereka tidak memahami begitu. Kenapa? Kebanyakan orang Kristen tidak memahami yang tertulis, tapi mereka memahami apa yang mereka inginkan aja. Ya. Kalau Jack ini meninggal dalam keadaan Islam ketika dia berjuang mempertahankan Papua dari serangan-serangan orang jahat, tapi dia sebagai Islam maka meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Dia tidak punya hutang piutang, dia tidak pernah menyakiti orang lain, maka dia mati dalam keadaan memperjuangkan kebenaran. Sudah ada 72 istri-istrinya menanti di surga. Amin. Jadi dia mati jomblo pun dia masih tetap tersenyum. Nah, ketika dia mati begitu kan, Jack kau sudah mati kan? Saya sebentar lagi mau mati, tapi saya aman, saya kan jomblo, nggak apa-apa, istri saya sudah ada. Bayangkan kalau dia Kristen, di dunia jomblo, di surga nggak bisa kawin. Aduh ya Allah, sedih banget. Yang sedih bukan Abang Jack, yang sedih yang lain. Ada orang Kristen lain yang paling sedih apa? Sudahlah mati jomblo, jelek pula, miskin pula, hidupnya menderita pula, dianjing-anjingin lagi sama Yesus. Pas masuk surga matinya nggak bisa apa-apa, nggak dapat apa-apa. Nelongso banget Jack. Maka tidak mungkin Tuhan begitu. Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Bayangkan Abang Jack punya anak bayi. Anak bayi ini umurnya 6 tahun, 7 tahun lah. Abang Jack kasih dia, anakku, papa ini punya es Magnum. Wah, es Magnum ya. Tolong dong Magnum nanti kasih endorse lah. Ya, dikasih itu ke mulut anak Jack. Anaknya baru pertama sekali merasakan es krim. Saya dulu pernah begitu Jack. Saya pertama sekali makan Indomie goreng waktu saya masih SD itu. Nikmatnya udah keubun-ubun. Wah, enak sekali. Baru pertama menikmati itu. Pas lebaran doang. Pas lebaran doang dapatnya. Waktu itu saya masih ingat tuh, waktu kelas berapa SD itu, saya waktu itu tidak ada makanan kan. Waktu itu saya belum pernah makan mie seumur hidup. Pertama sekali makan mie goreng itu. Wah, nikmatnya. Bayangkan Jack, kita sudah pernah menikmati sebuah kenikmatan, tiba-tiba apa kata mama kita? Seumur hidup kau tak boleh lagi menikmati itu. Apa nggak sedih, jahat itu Jack? Maka begitu juga dengan Islam, ya. Ketika Allah mengizinkan kita merasakan nikmatnya berkasih sayang dengan suami, dengan istri, ya, menikmati apa yang kita nikmati bersama-sama. Tiba-tiba pas masuk surga, bangkit di surga, oke, masuk surga. Ngapain? Nyanyi sampai habis, sampai kekal, memuji-muji Tuhan. Ngapain masuk surga? Orang di dunia saja kita disuruh muji-muji Tuhan aja, kalian Kristen sekali seminggu, tiba-tiba di surga tiap hari 24 jam. Haleluya. Ngapain kalian udah gitu aja terus? Bosan Jack, saya mah berontak, makanya ada iblis berontak. Itu bukan kenikmatan, itu siksaan mental. Kamu tahu tidak? Penjara psikologi. Penjara menyiksa psikologi itu teman-teman, bukan berarti mereka itu dipotong-potong tangannya, tidak. Diletakkan mereka dalam ruangan putih, tidak ada apa-apa di situ, mereka dibiarkan sendiri. Coba kalian kalau nggak gila di situ 5 hari, gila kita. Ada surganya Kristen begini. Kita tidak ada apa-apanya, nggak ada makanan, kita cuma memuji-muji Tuhan, kita lihat Tuhan duduk aja.
Kecuali kita bisa ngobrol sama Tuhan, Tuhan ngapain ya gitu kan, jalan yuk, asik juga kan. Ini enggak, Tuhan duduk di depan. Kenapa? Macam mana kita mau ngobrol sama Tuhan? Miliaran orang Kristen mau rebutan ngobrol sama Tuhan, kan nggak mungkin begitu loh. Kalau dengan Nabi Muhammad enak, masuk surga Islam, berkeluarga, berumah tangga, kita punya rumah. Ya memang tidak seperti di dunia, tapi gambarannya seperti dunia. Ini gambaran sebetulnya, bukan seperti inilah. Karena kalau di dunia ini kan kita harus bangun rumahnya dulu, rumahnya nanti bisa rusak. Tidak, batunya batu bata. Kalau di surga kan tidak. Allah gambarkan dengan apa? Batu sapir, batu mulia. Nah, kemudian ketika kita sudah di surga, kita punya masa kekal. Berjumpa Allah, berjumpa Nabi, berjumpa lagi dengan tetangga dulu, jumpa lagi dengan kawan-kawan Kristen yang dulu pernah kita debat, ke neraka kan, tapi kita kunjungi. Saya dengan keluarga kan nanti anak-anak saya sudah seumuran dengan saya, saudara-saudara, teman-teman, anak-anak, kita kemana hari ini tur? Kita ke neraka tur hari ini. Kenapa? Kita mau cari dopamin dulu. Kita mau lihat siapa di neraka? Kita mau lihat Edis. Asik lihat Edis kata. 1900 umat Islam yang menonton Uniriva, kita kompak. Kita naik apa? Kita naik burung merpati terbang. Wah, kita punya kendaraan terbang masing-masing. Oh tidak, saya tidak lagi punya kendaraan karena saya punya sayap kata yang lain kan. Ayo kita lihat-lihat dari ini aja, dari jauh aja neraka. Ada kacanya nanti itu dari surga kita lihat. Oh begini bentuk siksaannya Edis. Kayak gitu saya. Ya, bangun saya dulu. Ya ada kaca toh. Bu Darni sama Bu Rasmi lagi disiksa kan sama malaikat, saya lagi di belakang. Ngejek-ngejek saya kan, rasain kau. Enggak gitu juga lah kelakuan orang surga, enggak itu cuman bodoh-bodohnya saya. Enggak mungkin kita di surga begitu ya, karena dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah Allah sudah berfirman bahwa tidak ada kata-kata yang tidak bermanfaat di surga. Bagaimana mungkin teman-teman kita dibangkitkan tiba-tiba kita diizinkan masuk surga? Membayangkan surga aja kita udah kayak gitu melongoknya, apalagi pas diizinkan masuk surga. Enggak mungkin kita sanggup untuk berkata-kata tidak bermanfaat ya. Ini bayangan kita aja ya. Nah, kalau di surga nanti ada kaca kan, ku tengok Bu Darni, Bu Rasmi sama Edis, rasain. Nah kan nggak mungkin gitu kita anak kecil gitu. Bagaimana kemudian teman-teman ya, anak kecil yang 5 tahun 7 tahun itu dikasih sedikit es krim, enak papa katanya. Itu adalah kenikmatan dunia anakku, kata Jack. Seumur hidup kau tidak boleh lagi memakannya. Kurang ajar bapak ini, tunggu aku besar ya pak ya katanya. Aku jambak kau pak katanya. Sedih. Itulah bagaimana mungkin Tuhan memberikan kenikmatan di dunia. Enak kan bersuami istri, sama ayang beb, peluk-pelukan papa, apalagi yang suami istri saling mencintai itu kan. Pas di surga tidak ada lagi kawin mawin katanya. Papa kita terpisah, bukan lagi suami istri kita katanya mak. Inilah siksaan psikologi. Surganya Kristen itu bukan siksaan fisik, tapi neraka Kristen siksaan fisik, surganya Kristen siksaan psikologi. Kenapa? Nggak ada apa-apa di situ, menderita kita bosan. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.